Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, teman-teman semua. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam webinar yang saya selenggarakan. Semoga teman-teman sudah siap untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar ini dengan judul meningkatkan ketertarikan pengguna melalui gamifikasi. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yahya Ayatullah. Saya adalah mahasiswa semester 5 jurusan Sistem Informasi di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Saat ini saya sedang melakukan studi independen bersertifikat atau SIB di Bisa AI Academy pada bidang UI UX. Nah, teman-teman juga boleh ya kepoin sosial media saya di Instagram dan LinkedIn yang tertera di sini. Tujuan pembahasan pada kesempatan webinar ini ada 6 teman-teman. Seperti yang tertera yaitu memahami gamifikasi, mengetahui mekanisme dan elemen gamifikasi, memahami peran gamifikasi, memahami psikologi di balik gamifikasi, mengetahui tantangan dan etika dalam gamifikasi, kita mempelajari contoh gamifikasi pada aplikasi. Untuk agenda pembahasannya, sesuai tujuan yang tadi sudah saya sebutkan, juga ada 6 poin, mulai dari apa itu gamifikasi, mekanisme dan elemen gamifikasi, peran gamifikasi, psikologi di balik gamifikasi, tantangan dan etika dalam gamifikasi, serta contoh gamifikasi pada aplikasi. Langsung saja kita masuk agenda pembahasan yang pertama. Saya akan jelaskan apa itu gamifikasi. Gamification atau gamifikasi adalah suatu pendekatan yang mengaplikasikan elemen-elemen desain permainan ke dalam konteks non-game atau kegiatan yang bukan permainan. Nah, gamifikasi memanfaatkan konsep dan elemen-elemen permainan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, gamifikasi adalah penerapan elemen-elemen permainan seperti poin, tantangan, level, atau penghargaan ke dalam konteks non-game. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi pengguna. Pentingnya gamification atau gamifikasi adalah untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan interaksi dalam suatu aktivitas yang sejatinya bukan permainan. Nah, dengan menerapkan elemen-elemen desain permainan, tujuan gamifikasi adalah menciptakan pengalaman yang lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi sehingga dapat mendorong orang untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas tersebut. Nah, jadi gamifikasi bukan menciptakan permainan baru, tetapi lebih pada pemanfaatan konsep dan elemen-elemen permainan dalam konteks yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, seperti
meningkatkan produktivitas, meningkatkan keterlibatan pelanggan, atau menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik. Apa perbedaannya dengan game? Nah, meskipun gamifikasi dan game sama-sama menggunakan elemen permainan, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Nah, yang pertama, dari konteks aktivitas, gamifikasi diterapkan pada aktivitas atau konteks yang bukan permainan, seperti pekerjaan, pendidikan, atau aktivitas sehari-hari. Nah, sedangkan permainan atau game merujuk pada aktivitas yang telah dirancang khusus untuk tujuan hiburan atau kompetisi. Yang kedua adalah tujuannya. Gamifikasi bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi dalam suatu aktivitas non-permainan dengan mengadopsi elemen desain permainan. Nah, sedangkan game bertujuan adalah untuk hiburan, tantangan, atau pemecahan masalah dalam konteks permainan itu sendiri. Yang ketiga adalah keterlibatan dan motivasi. Gamifikasi didesain untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta dalam aktivitas non-permainan. Nah, dengan cara membuatnya lebih menarik dan bersifat kompetitif. Sedangkan permainan atau game didesain untuk memberikan hiburan yang mendalam dan motivasi intrinsik melalui tantangan dalam konteks permainan. Yang keempat adalah hasil akhir. Gamifikasi menargetkan hasil akhir berupa peningkatan produktivitas, pembelajaran, atau interaksi positif dalam konteks non-permainan. Nah, sedangkan game menargetkan hasil akhir berupa hiburan dan kepuasan dari pengalaman bermain itu sendiri. Sekarang kita masuk ke agenda pembahasan berikutnya, yaitu mekanisme dan elemen gamifikasi. Nah, mekanismenya adalah tujuan yang jelas. Pengguna diberi target atau tujuan yang dapat dicapai, seperti menyelesaikan level atau mendapatkan badge. Sistem gamifikasi harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dicapai oleh pengguna. Nah, untuk melakukan ini, bisa dengan panduan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut dan memberikan umpan balik yang positif saat tujuan tercapai. Nah, ini bisa diterapkan dengan proses offering saat pengguna pertama kali masuk ke aplikasi, di mana proses offering ini menjelaskan apa yang dapat pengguna lakukan dan apa yang dapat pengguna capai sehingga dapat dipahami dan diketahui dengan jelas. Umpan balik atau feedback. Nah, pengguna menerima informasi langsung tentang kemajuan mereka. Nah, misalnya melalui poin atau notifikasi. Sistem gamifikasi harus memberikan umpan balik yang jelas dan informatif kepada pengguna. Hal ini mencakup memberikan informasi tentang pencapaian, menyajikan progress bar, atau memberikan petunjuk untuk langkah berikutnya. Hadiah dan penghargaan. Nah, pengguna merasa dihargai atas usaha mereka yang akan meningkatkan motivasi untuk terus berpartisipasi. Nah, gamifikasi harus bisa mendukung motivasi pengguna dengan memasukkan sistem reward atau hadiah yang efektif, pemberian poin, badge, menaikkan
tingkatan atau hadiah lainnya harus dirancang dengan cara yang memotivasi dan memberikan nilai positif bagi pengguna. Terakhir, rasa pencapaian, yaitu ketika pengguna berhasil menyelesaikan tugas atau tantangan, mereka merasa puas dan termotivasi untuk melanjutkan. Nah, perasaan ini memberikan dorongan emosional yang kuat untuk terus terlibat. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterlibatan pengguna serta mempertahankannya dan membuat pengguna lebih aktif berpartisipasi. Nah, tentunya apabila gamifikasi tersebut terpenuhi, akan memberikan dampak pada pengalaman pengguna seperti yang tadi sudah disebutkan, motivasinya meningkat, keterlibatannya bertambah, dan loyalitas yang terbangun. Nah, elemen-elemen dasar gamifikasi untuk yang pertama adalah poin. Poin dalam konteks gamifikasi mengacu pada bentuk mata uang virtual atau unit score yang diberikan kepada pengguna sebagai imbalan atau pengakuan atas pencapaian atau partisipasi dalam suatu aktivitas tertentu. Nah, pemberian poin ini bertujuan untuk merangsang perilaku positif, meningkatkan keterlibatan, dan memberikan insentif kepada pengguna untuk terus berpartisipasi dalam suatu platform atau aplikasi yang menerapkan prinsip-prinsip gamifikasi. Poin dalam gamifikasi dapat diperoleh dengan berbagai cara, seperti menyelesaikan tugas, mencapai tujuan tertentu, berkontribusi positif, atau mencapai tingkat prestasi tertentu. Nah, pengguna biasanya mengumpulkan poin seiring waktu, dan poin tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan hadiah, naik ke level berikutnya, atau meraih prestasi dalam suatu gamifikasi. Yang kedua, level. Dalam konteks gamifikasi, level merujuk pada pembagian pengguna ke dalam tingkatan atau tahap-tahap tertentu berdasarkan pencapaian atau kemajuan mereka dalam suatu sistem gamifikasi. Nah, pemberian level bertujuan untuk memberikan struktur dan tingkat kesulitan yang bertahap. Nah, sehingga menciptakan rasa pencapaian dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam. Level dapat diterapkan untuk pencapaian dan kemajuan apabila pengguna naik ke level yang lebih tinggi, ini sebagai imbalan atas pencapaian atau kemajuan tersebut dalam suatu aktivitas atau aplikasi. Nah, setiap level biasanya mempunyai tingkatan kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan level sebelumnya, sehingga menciptakan tantangan yang berkelanjutan. Kenaikan level seringkali diiringi dengan pemberian imbalan tertentu. Nah, seperti poin tambahan, badge, atau akses ke fitur-fitur baru. Level juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dengan memberikan tujuan yang jelas dan meningkatkan keinginan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Nah, level juga dapat digunakan untuk memisahkan pengguna berdasarkan kemampuan atau prestasi mereka. Nah, menciptakan lingkungan yang adil dan menantang. Pemberian level ini juga membantu menciptakan peta progres pengguna yang dapat dilihat. Seperti memberikan pemahaman visual tentang pencapaian dari masing-masing pengguna. Nah, dalam gamifikasi, badge adalah untuk penghargaan atau tanda pengenal virtual yang diberikan kepada pengguna sebagai hasil dari pencapaian atau aktivitas positif dalam suatu
platform, aplikasi, atau sistem gamifikasi. Nah, badge biasanya berbentuk icon atau gambar kecil yang merepresentasikan prestasi khusus atau level kemajuan yang telah dicapai oleh pengguna. Nah, pemberian badge bertujuan untuk memberikan pengakuan, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan motivasi pengguna untuk terus berpartisipasi. Badge berfungsi sebagai bentuk penghargaan yang memberikan pengakuan terhadap pencapaian atau partisipasi pengguna. Nah, pemberian badge juga dapat digunakan untuk mendorong perilaku positif atau pencapaian tertentu, juga memberikan tujuan yang jelas kepada pengguna. Nah, badge juga dapat menciptakan elemen kompetisi yang sehat antar pengguna. Nah, jadi mereka masing-masing dapat bersaing untuk meraih badge tertentu. Badge dapat memberikan motivasi untuk terus berkembang dan mencapai kemajuan berkelanjutan. Dengan menerima badge baru, dapat menjadi insentif yang efektif untuk mempertahankan keterlibatan pengguna. Nah, badge juga dapat memberikan personalisasi pada pengalaman masing-masing pengguna, di mana setiap pengguna mengumpulkan badge yang mencerminkan minat atau pencapaian pribadi mereka, sehingga menciptakan pengalaman yang unik dan memuaskan. Yang keempat, tugas dan misi. Penugasan atau tugas adalah instruksi spesifik atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengguna. Nah, tugas ini menciptakan keterlibatan aktif dan mendorong partisipasi, sehingga semakin menarik dan membuat pengguna untuk terus terlibat. Tugas yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Untuk misi, dalam konteks gamifikasi adalah tantangan atau tujuan yang diberikan kepada pengguna. Ini mirip dengan perjalanan atau pencapaian tertentu yang harus dicapai. Nah, misi memberikan fokus dan arahan pada pengalaman pengguna sehingga menciptakan rasa tujuan dan prestasi. Misi juga membantu membentuk perjalanan pengguna dengan memberikan kerangka kerja atau alur kegiatan yang harus dikerjakan. Misi dapat disusun secara berurutan, menciptakan progresivitas yang memotivasi pengguna untuk terus berpartisipasi, sehingga menciptakan rasa pencapaian dan kepuasan ketika pengguna berhasil menyelesaikan misi. Berikutnya adalah leaderboard, yaitu daftar peringkat yang menunjukkan pencapaian atau kemajuan peserta dalam suatu konteks gamifikasi yang fungsinya adalah memberikan visibilitas terhadap performa terbaik, sehingga menciptakan motivasi untuk bersaing dan memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Nah, leaderboard memiliki dampak besar terhadap kompetisi dan keterlibatan. Nah, dengan memberikan visibilitas pada peringkat, peserta akan merasa termotivasi untuk meningkatkan pencapaian mereka agar bersaing dengan yang lain. Nah, ini menciptakan lingkungan kompetitif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat peserta. Tadi kompetisi juga adalah situasi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam gamifikasi, kompetisi juga menciptakan dinamika yang mendorong peserta untuk berusaha lebih keras, sehingga akan meningkatkan keterlibatan dan untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, konsep persaingan dalam gamifikasi juga melibatkan pembentukan lingkungan di mana peserta bersaing untuk mencapai posisi teratas. Ini bisa dicapai melalui leaderboard,
Sehingga persaingan ini tidak hanya menciptakan kegembiraan dan semangat bersaing, tetapi juga dapat menciptakan produktivitas dan partisipasi dalam konteks gamifikasi. Nah, setelah memahami apa itu gamifikasi dan elemen dasarnya, sekarang pada agenda pembahasan yang ketiga, yaitu peran gamifikasi dalam kehidupan digital. Yang pertama, meningkatkan ketertarikan pengguna. Salah satu peran utama gamifikasi adalah meningkatkan ketertarikan pengguna terhadap platform digital atau platform teknologi tertentu. Nah, dengan menambahkan elemen-elemen permainan seperti poin, leaderboard, atau tantangan, pengguna akan lebih tertarik dan terlibat dalam pengalaman digital. Yang kedua, memotivasi perilaku positif, di mana gamifikasi digunakan untuk meningkatkan perilaku positif atau menciptakan kebiasaan yang diinginkan. Nah, contohnya memberikan reward atau pengakuan kepada pengguna yang mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan tugas atau pengguna yang sudah mencapai target. Yang ketiga, pengembangan keterampilan dan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, gamifikasi digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran, bisa melalui pemberian poin, penghargaan, atau pengalaman bermain seperti dalam permainan. Nah, pembelajaran akan lebih menarik dan interaktif yang dapat membantu pengguna mengembangkan keterampilan atau pengetahuan dengan cara yang lebih efektif dan menyenangkan. Yang keempat, peningkatan retensi pengguna. Nah, gamifikasi juga dapat berperan dalam meningkatkan retensi pengguna dengan menyertakan elemen-elemen permainan yang meningkatkan tingkat keterlibatan sehingga pengguna akan tetap menggunakan aplikasi tersebut dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, mendorong kolaborasi dan interaksi sosial. Nah, penerapan elemen permainan seperti kompetisi atau fitur sosial dapat mendorong kolaborasi dan interaksi antar pengguna, sehingga hal ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan menciptakan lingkungan yang lebih sosial dan mendukung pertukaran informasi. Dan yang keenam, penyediaan umpan balik yang efektif, di mana gamifikasi memungkinkan penyediaan umpan balik atau feedback yang langsung dan positif, bisa melalui reward, badge, atau tingkat dalam leaderboard. Maka pengguna mendapatkan umpan balik langsung tersebut terkait tindakan atas pencapaian mereka, sehingga akan memotivasi mereka untuk terus berpartisipasi. Oke, untuk psikologi di balik gamifikasi, karena gamifikasi tidak hanya tentang elemen seperti poin, rencana, atau leaderboard. Nah, di balik itu, gamifikasi bekerja berdasarkan prinsip-prinsip psikologi yang kuat dengan gamifikasi memanfaatkan aspek-aspek motivasi manusia untuk menciptakan pengalaman pengguna yang menarik dan efektif. Teori self-determination, yaitu menurut teori ini manusia memiliki 3 kebutuhan dasar, yaitu kompetensi, keterhubungan, dan otonomi. Gamifikasi memanfaatkan kebutuhan ini seperti memberikan tantangan untuk memenuhi kompetensi atau membuat pengguna merasa terkoneksi melalui leaderboard. Teori yang dikembangkan oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan adalah suatu teori motivasi yang menekankan pentingnya faktor internal dan otonomi dalam proses motivasi manusia. Nah, teori ini memberikan wawasan
tentang bagaimana kebutuhan psikologis dasar manusia dapat mempengaruhi tingkat motivasi dan keterlibatan dalam suatu aktivitas. Nah, teori self-determination ini mengidentifikasi 3 jenis motivasi utama. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk melakukan suatu aktivitas karena kepuasan dan minat intrinsik pribadi tanpa tekanan eksternal atau imbalan eksternal. Nah, manusia yang memiliki motivasi intrinsik cenderung merasa lebih puas dan terlibat dalam aktivitas tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi untuk melakukan suatu aktivitas karena tekanan atau imbalan eksternal, seperti adanya hadiah atau juga termasuk mendapat hukuman. Yang ketiga, motivasi amotivasi, yaitu motivasi di mana kondisi seseorang merasa kurang termotivasi atau bahkan tidak memiliki motivasi sama sekali. Nah, untuk melakukan aktivitas ini, motivasi dapat muncul ketika manusia tidak melihat hubungan antar aktivitas dan kepuasan pribadi atau mereka tidak mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, teori self-determination tadi menekankan bahwa kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan sosial merupakan faktor kunci dalam menciptakan motivasi intrinsik. Otonomi melibatkan rasa kontrol diri dan pilihan dalam melakukan aktivitas. Kompetensi melibatkan rasa kemampuan dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas. Keterkaitan sosial melibatkan rasa hubungan dan keterlibatan dengan orang lain. Nah, dalam konteks gamifikasi, penggunaan elemen-elemen permainan seperti poin, badge, atau leaderboard dapat meningkatkan motivasi intrinsik dengan memberikan pengalaman yang memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, teori self-determination ini membuat desainer gamifikasi dapat menciptakan pengalaman yang mendukung motivasi intrinsik dan akan meningkatkan keterlibatan pengguna. Berikutnya ada faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi pengguna. Yang pertama adalah motivasi, di mana motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas. Nah, motivasi bisa berasal dari keinginan untuk mencapai tujuan, kebutuhan pribadi, atau imbalan eksternal. Nah, dalam gamifikasi, penggunaan elemen-elemen permainan dapat meningkatkan motivasi pengguna untuk berpartisipasi. Yang kedua, persepsi nilai, di mana ini merupakan pandangan subjektif individu terhadap kegunaan atau nilai dari suatu aktivitas atau pengalaman. Nah, jika manusia merasa bahwa partisipasi dalam suatu kegiatan atau gamifikasi memiliki nilai positif, mereka cenderung termotivasi untuk terus berpartisipasi. Yang ketiga, pengalaman pengguna atau user experience, di mana melibatkan respon dan interaksi manusia dengan sistem atau produk. Nah, pengalaman pengguna yang positif termasuk tampilan UI atau user interface yang ramah pengguna, serta penggunaan elemen-elemen gamifikasi yang efektif juga dapat meningkatkan partisipasi. Yang keempat adalah tantangan, di mana manusia cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi kalau mereka dihadapkan pada tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan mereka masing-masing. Nah, tantangan dapat diatasi dengan memberikan rasa prestasi yang akan meningkatkan partisipasi pengguna. Yang kelima, kepercayaan diri,
di mana kepercayaan diri dari manusia membuat rasa percaya diri yang tinggi dan meningkatkan kemauan untuk mencoba dan berpartisipasi dalam aktivitas yang mungkin menantang. Yang keenam, keterlibatan sosial, di mana manusia adalah makhluk sosial dan keterlibatan sosial juga dapat mempengaruhi partisipasi. Nah, interaksi dengan orang lain, berbagi pencapaian dan dukungan sosial dari orang lain akan meningkatkan motivasi sehingga pengguna tetap berpartisipasi. Yang ketujuh adalah kepuasan, di mana manusia memiliki dopamin yang dapat dilepas ketika manusia merasa senang atau meraih sukses dalam suatu tindakan. Nah, dalam gamifikasi, elemen-elemen permainan tadi dapat meningkatkan pelepasan dopamin sehingga meningkatkan kepuasan. Yang kedelapan, penyesuaian dan personalisasi. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan pengalaman sesuai dengan preferensi dan karakteristik individu dapat meningkatkan partisipasi. Nah, untuk personalisasi itu memberikan penggunaan yang lebih relevan dan memuaskan sesuai pribadi pengguna. Nah, yang berikutnya adalah tantangan dan etika dalam gamifikasi. Nah, merancang gamifikasi yang relevan adalah salah satu tantangan dalam membuat gamifikasi. Karena gamifikasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan produk. Ini harus sesuai dengan konteks pengguna serta konteks aplikasinya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, kita harus memahami kebutuhan pengguna bisa melalui riset dan merancang elemen-elemen gamifikasi yang sesuai dengan tujuan pengguna. Kemudian menjaga keterlibatan jangka panjang, di mana mempertahankan keterlibatan pengguna agar tetap termotivasi dan tetap menggunakan aplikasi, serta bagaimana memotivasi pengguna namun tidak membuat dia terganggu dan kehilangan motivasinya. Nah, untuk menghadapi tantangan ini, elemen gamifikasi harus di-upgrade secara berkala, seperti menambahkan tantangan setiap minggu, penghargaan baru, atau fitur kompetisi yang lebih menarik. Nah, untuk etika dalam gamifikasi, yang pertama ada privasi, di mana gamifikasi sering melibatkan pengumpulan data pengguna untuk memberikan pengalaman yang lebih personal. Nah, tantangan etika ini muncul apabila data pribadi dikumpulkan tanpa persetujuan yang jelas atau pengguna tidak sepenuhnya tahu gimana data mereka akan digunakan. Nah, kita harus bisa menghormati privasi pengguna dengan memberikan pilihan yang jelas terkait dengan pengumpulan data dan mematuhi regulasi privasi yang ada. Berikutnya adalah keamanan, di mana gamifikasi memerlukan perlindungan terhadap serangan peretasan atau kebocoran data, terutama karena melibatkan penggunaan informasi pribadi pengguna. Nah, sistem gamifikasi juga harus dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna dari risiko keamanannya. Berikutnya ada transparansi,
di mana kita harus menghindari sistem gamifikasi yang memakai mekanisme kompleks atau tidak transparan dalam memberikan reward yang menentukan tingkat prestasi pengguna. Nah, ini bisa membingungkan atau merugikan pengguna karena penting untuk memberikan transparansi dalam sistem gamifikasi yang digunakan. Nah, pengguna harus paham, harus tahu bagaimana reward diberikan dan mengapa tingkat prestasi tersebut harus dicapai. Kemudian ada keadilan, di mana sistem gamifikasi yang tidak adil dalam memberikan reward atau kesempatan kepada seluruh kelompok pengguna akan menimbulkan tantangan karena adanya perbedaan. Nah, sistem gamifikasi harus dirancang dengan keadilan sebagai prinsip fundamental. Pengguna dengan berbagai tingkat keterlibatan atau keterampilan harus memiliki peluang yang setara agar mendapatkan reward atau mencapai suatu prestasi. Oke, untuk berikutnya adalah contoh gamifikasi pada aplikasi. Oke, yang pertama aplikasi bidang pendidikan atau pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh aplikasi Duolingo, yaitu aplikasi pembelajaran bahasa asing yang mungkin teman-teman di sini juga ada yang menggunakan, di mana di Play Store pada platform Android, Duolingo sudah diunduh lebih dari 500 juta pengguna. Nah, untuk gamifikasi pada aplikasi Duolingo ini ada leaderboard pada gambar yang sebelah kiri yang terdiri dari beberapa tingkatan. Duolingo juga menerapkan misi yang dapat pengguna selesaikan untuk mendapatkan reward, yaitu diamond. Diamond yang didapat oleh pengguna dalam aplikasi ini dapat ditukar untuk menyelesaikan unit-unit tugas ulasan. Nah, diamondnya juga dapat pengguna gunakan untuk menukar apabila misalnya dalam Duolingo kan ada hati untuk sebagai nyawa kita ketika misalnya dalam menyelesaikan unit-unit tugas juga dapat ditukarkan untuk mendapatkan hati tersebut. Nah, diamond itu bisa didapat oleh pengguna dengan menonton iklan dan dengan menyelesaikan setiap unit tugasnya. Nah, Duolingo juga menerapkan achievement yang dapat dicapai pengguna serta badge yang akan didapat apabila menyelesaikan achievement atau pencapaiannya. Nah, dari segi meningkatkan dan mempertahankan motivasi pengguna, Duolingo memberikan notifikasi pengingat dan sistem runtutan hari yang harus dikerjakan oleh pengguna dengan komitmen. Nah, sehingga ini akan dapat meningkatkan partisipasi pengguna. Nah, dengan menerapkan gamifikasi untuk aplikasi pendidikan atau pembelajaran, dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan minat belajar, membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara bertahap, dan membuat materi kompleks lebih mudah dipahami. Kedua adalah aplikasi pada bidang kesehatan yang belakangan ini cukup populer, yaitu Strava, di mana Strava sudah diunduh lebih dari 50 juta pengguna, dan aplikasi ini membantu pengguna untuk melacak progres dalam berolahraga. Nah, terdapat gamifikasi leaderboard, challenge, dan forum komunitas. Serta pada aplikasi ini, pengguna dapat membagikan kegiatan mereka pada postingan yang bisa diberikan like dan komentar oleh pengguna lain, sehingga akan meningkatkan motivasi dan partisipasi pengguna.
ketiga, ada aplikasi pada bidang e-commerce yang saya pilih yaitu AlphaGift, yang aplikasi retail ini sudah diunduh lebih dari 10 juta pengguna. Ini juga menerapkan gamifikasi yang dapat memberikan keuntungan apabila melakukan pembelian produk di aplikasi atau secara langsung di minimarketnya. Nah, pengguna akan mendapatkan poin yang bernama A Point dan terdapat 4 tingkatan pengguna mulai dari newbie, bestie, royal, hingga yang tertinggi yaitu Crazy Rich, yang mana setiap tingkatannya menawarkan hadiah menarik sehingga akan memberikan keuntungan bagi pengguna. Yang keempat adalah aplikasi pada bidang telekomunikasi yaitu My Telkomsel. Karena Telkomsel sebagai provider jaringan internet di Indonesia yang memiliki aplikasi dengan jumlah unduhan sebanyak lebih dari 100 juta pengguna. Nah, sama seperti aplikasi Apagif sebelumnya, di aplikasi My Telkomsel ini juga menerapkan gamifikasi poin dan level tingkatan. Nah, hal ini akan memberikan keuntungan pengguna karena poin dapat ditukarkan dan level tingkatan yang masing-masing memiliki hadiah menarik. Berikutnya adalah aplikasi pada bidang yang membantu kegiatan sehari-hari atau membantu produktivitas. Adalah aplikasi Habitika, yaitu aplikasi to-do list yang sudah diunduh lebih dari 5 juta pengguna di Play Store pada platform Android ini. Bukan hanya sekedar aplikasi to-do list biasa. Nah, dia menerapkan gamifikasi menarik dengan tema pixel. Maka selain memiliki gamifikasi menarik, nah aplikasi ini juga menawarkan tampilan yang juga tidak kalah menarik. Untuk gamifikasi yang diterapkan, ada tantangan atau challenge yang dapat diselesaikan dan dicapai pengguna, poin yang akan didapat apabila menyelesaikan kegiatan yang sudah dibuat, serta kustomisasi yang dapat menyesuaikan dengan kreativitas dan menyalurkan ekspresi pengguna. Serta ada reward point dan tingkatan level yang dapat dicapai. Berikutnya adalah aplikasi pada bidang F&B atau Food and Beverage. Nah, pada gambar kiri saya mengambil contoh aplikasi Pizza Hut yang menawarkan gamifikasi berupa poin dan level yang dapat diselesaikan. Nah, dari poin yang didapat pengguna, pengguna bisa menukarkan poin tersebut menjadi potongan harga juga dari tingkatan yang berhasil diraih. Pengguna akan mendapatkan hadiah menarik apabila berhasil menyentuh setiap levelnya. Nah, pada gambar yang sebelah kanan adalah gamifikasi pada aplikasi Burger King yang juga menerapkan gamifikasi serupa, yaitu poin.